Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya merubah soal Word yang kita miliki menjadi Google Form ya. Nah, stay tune di channel saya Alex Rukim Jabar bersama Alexia Stelata. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai bagaimana sih caranya merubah soal Word yang kita miliki menjadi soal dalam bentuk Google Form ya. Nah, sebelumnya kita akan menyiapkan dulu soal kita dalam bentuk Word. Saya buka dulu soal Word-nya. Bapak dan Ibu, silahkan menyiapkan soal dalam bentuk Word-nya. Kalau soal yang dalam bentuk Word-nya sudah terbuka ya seperti ini, maka kita akan membuka Google-nya ya, akun Google kita. Saya menggunakan akun belajar ya, belajar.id ya. Kemudian mengisi Bapak Ibu silahkan menggunakan akun belajar masing-masing ya. Disarankan menggunakan akun belajar supaya lebih ini ya maksimal. Kita lakukan passwordnya. Nah, sudah terbuka akun belajar kita. Nah, saya klik yang titik 9 di sebelah kanan atas. Saya buka drive-nya ya, drive-nya Bapak dan Ibu. Drive itu tempat kita menyimpan apa yang sudah kita buat dalam akun kita. Nah, saya sudah buka drive-nya sini. Nah, kita akan membuat folder terlebih dahulu supaya nanti soal yang kita sudah buat akan mudah ditemukan. Kita mengklik My Drive, kita klik tanda tambah atau kita buat folder baru di My Drive. Mohon maaf ini untuk saya. Nah, saya beri nama drive saya yang folder saya yang baru dengan nama soal ulangan atau buat pada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kita ketik. Nah, setelah itu kita buka folder yang tadi sudah kita buat ya. Tadi kita sudah membuat folder baru. Oke. Setelah kita buka foldernya, kita akan membuat Google Form baru. Caranya, klik tambah, tanda tambah, new, atau kita klik. Lalu kita pilih Google Form, tanda panah, kita pilih blank quiz. Ya, jadi Google Form ada tanda panah, kita pilih blank quiz. Jadi kalau blank quiz itu nanti langsung bentuknya quiz. Tapi kalau blank form kita harus setting lagi supaya bentuknya menjadi quiz. Nah, kalau sudah, yang pertama kita berikan judul terlebih dahulu. Untitled formnya ini kita ganti dengan judul soalnya ya. Soal ulangan harian bersama kimia kelas 12. Karena saya membuat soal kimia kelas 12 di sini ya. Nah, kemudian kita masukkan identitas terlebih dahulu. Ya, yang pertama adalah identitas siswa, yaitu nama siswa, nama peserta didik juga boleh. Lalu di bawah kanan bawah ini ada required. Nah, ini kita klik supaya anak itu ngisi. Kalau nggak diisi dia nggak bisa lanjut, gitu ya. Supaya diisi. Nanti jangan sampai siswa tidak mengisi. Nah, supaya siswa itu seragam mengisinya dengan nama huruf besar, menuliskan namanya dalam huruf besar misalnya,
Nah, itu kita klik tanda titik 3 di sebelah kanan bawah, description atau deskripsi dalam bahasa Indonesia. Lalu nanti di bawah nama siswa itu ada deskripsi. Nah, kita isi deskripsinya, isilah dengan menggunakan huruf kapital. Artinya siswa harus mengisi isian ini dengan huruf besar semua. Nah, di sininya kita pilih short answer ya. Short answer artinya isi yang singkat. Nah, sebenarnya nama kita nggak akan terlalu panjang gitu ya. Jadi kita pilih isi yang singkat. Nah, kalau kita sudah menuliskan nama siswa di sini, kita akan menambahkan pertanyaan. Caranya di sebelah kanan ini ada tanda plus, itu untuk add question. Tanda ini untuk import question. Ini untuk menambahkan titel dan deskripsi. Ini untuk menambahkan gambar. Ini untuk menambahkan video, dan ini untuk menambahkan section atau bagian. Kita pilih yang paling atas, add question. Kita klik add question, maka bertambahlah pertanyaan di bawahnya. Kita akan menuliskan kelas ya. Nah, untuk kelas ini kita pakai pilihan ganda atau Dropbox saja. Jadi siswa tinggal memilih. Karena kalau siswa menulis sendiri kelasnya itu biasanya akan berbeda-beda, maka kita akan pilih. Sekarang saya pilihnya drop down. Kenapa tuh kalau drop down? Nanti di siswa itu munculnya itu enak gitu ya, nggak terlalu panjang. Saya ketik di sini kelasnya mulai dari 10 MIPA 1 ya, 10 MIPA 1. Nah, biar cepat kita blok, kita copy, Ctrl C, lalu kita tag di sini, Ctrl V. Nah, karena sama kita ganti angka 2 ya, dan seterusnya kita buat sampai 12 MIPA 12 IPS. Nah, seperti ini ya, kita copy paste. Nah, ini saya sudah buat sampai 10 IPS 6. Atau untuk lebih cepat kita bisa menggunakan Excel. Saya mau mencoba bagaimana kalau menggunakan Excel. Kita buat dulu di Excel 11 MIPA 1 ya. Kita bisa tarik kalau di Excel ya, tarik ke bawah sampai MIPA 6, lalu 11 IPS 1. Kita bisa tarik juga ke bawah sampai IPS 6, lalu 12 MIPA 1, lebih cepat ya daripada tadi, sampai 12 MIPA 8, lalu 11 IPS 1 sampai 11 IPS 4. Kita copy semuanya dari 11 MIPA 1 sampai ini 12 ya, 12 IPS 1 salah. Oke. Kita copy semuanya dari atas. Ini jauh lebih cepat. Kita copy, Ctrl C. Lalu kita pergi ke Google Form-nya, kita add option, kita paste, Ctrl V. Nah, semua langsung ke paste. Jadi kalau mau lebih cepat pakai Excel, kita buat dulu tulisannya, nanti tinggal di copy. Gitu. Nah, tadi atau dengan langsung ya satu-satu sampai 36 kelas. Nah, ini juga kita klik required-nya supaya siswa wajib mengisi. Lalu kita tambahkan lagi pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan nomor absen. Nah, ini kita bisa tambahkan deskripsi. Silahkan kita tambahkan deskripsi. Silahkan pilih nomor absen sesuai yang tertera pada daftar hadir masing-masing kelas. Untuk daftar hadir masing-masing kelas bisa minta kepada pembimbing akademiknya ataupun. Nah, biar cepat saya pakai Excel ya, saya akan buat angka 1 sampai 36 karena maksimal jumlah siswa di kelas kita adalah 36. Saya buat 1 sampai 36 ini, lalu kemudian saya copy dan saya pindahkan ke sini ya. Jadi kita buat drop down juga atau boleh multiple choice, bebas ya. Oke, sebaiknya tidak diisi dengan short answer supaya siswa nanti ngisinya nggak macam-macam, karena kalau macam-macam susah nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau sudah, kita akan menambahkan bagian. Kalau tadi kan menambahkan pertanyaan dengan tanda plus yang paling atas. Nah, kita akan menambahkan bagian ya, add section, kita tambahkan bagiannya. Nah, bagian yang kedua kita akan menambahkan password atau token. Nah, kenapa harus pakai password ya? Supaya yang masuk tidak sembarangan orang, yang bisa masuk ke dalam soal kita hanya orang-orang yang memang mendapatkan token atau password dari kita ya.
karena ini nanti akan digunakan dalam soal ulang bersama di sekolah kita, maka yang memberikan token atau password adalah guru mata pelajaran masing-masing gitu ya. Nah, ini section 2-nya saya beri nama password atau token, kemudian kita tambahkan pertanyaan ya. Jadi kalau untuk menambahkan bagian kita tambahkan yang paling bawah, add section. Nah, kalau menambahkan pertanyaan itu kita pakai plus yang paling atas. Kita tambahkan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tentang password ya. Password atau token. Nah, kita beri deskripsi seperti tadi, deskripsi dengan mengklik tanda titik 3, description ya. Lalu kita tuliskan di sini, masukkan token atau password yang diberikan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Oke, kalau sudah jangan lupa required-nya diklik, harus nyala ya. Nah, untuk memasukkan token Bapak dan Ibu ya, kita klik lagi kembali titik 3-nya. Lalu kita klik respon validation. Kita klik respon validation atau validasi ya, validasi respon dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Number, di sini angka, huruf, teks, dan di sini di tengah ada greater than. Nah, mungkin saya perbesar sedikit supaya terlihat ya, maaf. Ini mungkin terlalu kecil. Oke. Nah, di sini ada number ya, number, ada greater than. Yang number ini panah yang di sampingnya kita klik. Kita klik panah yang di sampingnya, kita pilih teks. Kalau teks itu nanti kita bisa isikan number, bisa isikan ini ya, angka gitu. Angka, huruf itu bisa. Nah, ininya contents, kita tetap contents atau berisi kalau bahasa Indonesia. Lalu kita isi teks. Ini ada teks di sini, kita isi dengan password yang kita mau tuliskan. Misalnya saya buat passwordnya adalah 123654. Bapak Ibu boleh mengkombinasikan huruf dan angka. Ini saya hanya contoh saja. Kemudian di sini custom error text-nya kita isikan, maaf, token atau password yang Anda masukkan salah. Nah, ini bisa kita cek ya dengan melihat preview. Nah, di sini oke, auto save. Nah, misalnya saya mau pura-pura nih masuk nih, saya isikan nama saya Alicia. Kelasnya saya pilih asal aja ya, 10 MIPA 1. Nomor absennya saya pilih 1 misalnya. Nah, saya klik next. Kemudian ada permintaan password ya. Password saya masukin, karena saya nggak tahu, karena saya asal aja. Saya submit. Maaf, token atau password. Seperti itu fungsinya password atau token gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira fungsi dari token atau passwordnya. Sampai sini dulu ya part 1-nya. Kita sudah belajar bagaimana membuat identitas pada Google Form, membuat token atau password. Nah, untuk memasukkan soal pada Google Form, cek di part 2 ya. Kita lanjutkan nanti di bagian kedua, bagaimana memasukkan soal di Google Form. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih.